Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Jadi kami kelompok 7 mata kuliah teori akuntansi kelas 2023 L akan menjelaskan tentang the different and behavioral approaches atau pendekatan peristiwa dan perilaku. Jadi di kelompok 7 ada 6 anggota. Yang pertama Islamwati dengan NIM 23, Marta Eka dengan NIM 458, Octavia dengan NIM 461, Riza Hidayatul dengan NIM 462, Afan Ma'ruf dengan NIM 466, dan saya Indira Putri dengan NIM 484. Semoga video yang kami buat bisa bermanfaat. Terima kasih. Baik, untuk materi yang pertama ini adalah pendekatan baru dalam teori akuntansi. Yang pertama ada pendekatan peristiwa. Pendekatan ini melihat akuntansi sebagai pencatatan semua peristiwa penting yang terjadi dalam perusahaan, terutama yang berhubungan dengan uang. Jadi bukan cuma transaksi keuangan biasa, tapi juga kejadian yang bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Lalu pendekatan perilaku. Fokus pendekatan ini adalah bagaimana perilaku manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh informasi akuntansi. Misalnya bagaimana laporan keuangan bisa mempengaruhi keputusan manajer, investor, atau karyawan. Lalu pendekatan memproses informasi manusia, yang dimana di sudut pandang ini bagaimana manusia memproses informasi. Tujuannya adalah agar laporan akuntansi bisa dibuat lebih mudah dipahami dan digunakan oleh orang-orang. Lalu pendekatan prediktif, itu digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, seperti memperkirakan keuntungan biaya atau kondisi keuangan perusahaan. Lalu pendekatan positif, itu menjelaskan apa yang benar-benar terjadi dalam dunia nyata, bukan apa yang seharusnya terjadi. Jadi pendekatan ini lebih fokus pada realita praktik akuntansi, bukan teori ideal. Selanjutnya masuk ke sifat pendekatan peristiwa. Sifat pendekatan peristiwa ini mulai dikenal sejak ada perbedaan pendapat di antara para ahli akuntansi di Amerika lalu karena mereka membuat pernyataan resmi tentang teori akuntansi dasar pada tahun 1966. Pendekatan ini jadi dasar penting dalam pengembangan akuntansi modern. Lalu kelemahan model akuntansi konvensional. Dulu model akuntansi lama dianggap tidak cukup baik karena tidak memberikan perhatian pada peristiwa ekonomi nyata yang terjadi. Makanya pendekatan peristiwa dianggap lebih tepat karena langsung menyoroti kejadian-kejadian yang penting yang mempengaruhi keuangan perusahaan. Lalu aliran nilai. Aliran nilai ini juga disebut aliran kebutuhan pengguna, menganggap bahwa pengguna laporan keuangan tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi teori akuntansi sebaiknya diarahkan untuk membantu mereka mengambil keputusan terbaik berdasarkan informasi tersebut. Lalu masuk ke peristiwa semakin dekat. Pendekatan ini fokus pada kejadian nyata dalam ekonomi, misalnya penjualan, pembelian, dan investasi yang bisa diamati langsung dan punya dampak ekonomi. Tujuannya supaya laporan keuangan memberikan informasi yang relevan dan berguna untuk pengambilan keputusan. Lalu masuk ke laporan keuangan dalam pendekatan nilai. Yang pertama, pendekatan nilai ini digunakan untuk menilai kinerja dan hasil kerja perusahaan. Yang pertama, laba rugi dianggap sebagai penilaian seberapa baik kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode, misalnya sebulan atau setahun. Lalu laporan arus kas dilihat sebagai gambaran pergerakan uang kas bertambahnya atau berkurang selama periode tertentu. Yang intinya laporan digunakan untuk menilai dan mengevaluasi hasil yang sudah dicapai. Lalu pendekatan peristiwa. Dalam pendekatan ini laporan keuangan dipandang sebagai alat untuk menceritakan apa yang benar-benar terjadi di perusahaan. Laporan laba rugi dianggap sebagai cerita langsung tentang kejadian kegiatan operasional perusahaan seperti penjualan, pengeluaran, dan lain-lain selama periode tertentu. Yang intinya digunakan untuk menggambarkan kejadian nyata dalam bisnis, bukan sekedar menilai hasilnya. Lalu masuk ke laporan keuangan lanjutan. Yang pertama, laporan arus kas sebaiknya dipahami sebagai gambaran dari kejadian penting, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan investasi perusahaan. Jadi laporan ini bukan hanya tentang keluar masuk uang, tapi juga menceritakan peristiwa keuangan yang penting. Dengan kata lain, yang dilaporkan dalam arus kas bukan sekedar karena uangnya bergerak, tapi karena peristiwa tersebut penting atau relevan bagi perusahaan. Contoh, semisalnya perusahaan membeli mesin baru meskipun uang keluar. Yang lebih penting adalah peristiwa pembelian mesin itu sendiri, karena itu berdampak besar pada bisnis. Selanjutnya masuk teori peristiwa normatif akuntansi. Teori ini tuh menjelaskan bahwa akuntansi seharusnya membantu orang-orang seperti investor, manajer, atau pihak yang berkepentingan untuk memprediksi masa depan organisasi sebaik mungkin.
yang dimana informasi yang dikumpulkan harus berasal dari peristiwa penting yang benar-benar berpengaruh pada organisasi, dan data itu harus disajikan secara berkala dan tidak boleh bias atau memihak, dan fokusnya adalah akurasi. Laporan akuntansi harus akurat mungkin agar pengguna bisa mengambil keputusan yang benar. Yang dilaporkan adalah atribut atau hal-hal yang paling penting dari suatu peristiwa yang bisa berdampak besar pada organisasi. Lalu tujuan utamanya itu agar laporan keuangan menjadi alat yang bisa dipercaya untuk meramal atau memprediksi masa depan organisasi dengan cara menampilkan data yang paling relevan dan berguna bagi para penggunanya. Selanjutnya masuk ke teori menyerukan yang tentang taksonomi eksplisit dari peristiwa nyata, yang artinya akuntan harus melaporkan peristiwa-peristiwa nyata yang benar-benar terjadi di perusahaan, bukan sekadar angka. Jadi laporan akuntansi harus menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, misalnya transaksi pembelian besar, kerusakan aset, dan lain-lain. Lalu yang kedua, skema klasifikasi yang lebih efektif. Teori ini juga meminta supaya peristiwa-peristiwa penting diberi label yang jelas dan rapi, agar pengguna laporan bisa menghubungkan peristiwa satu dengan yang lain. Misalnya, jika perusahaan membeli mesin, maka hal itu bisa dikaitkan dengan laporan pengeluaran investasi dan dampaknya ke produksi. Lalu yang ketiga, sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa, yang dimana maksudnya itu sistem pencatatan keuangan perusahaan harus dibangun berdasarkan peristiwa yang terjadi, bukan cuma sekadar pada format laporan biasa. Bisa lebih fokus ke cerita di balik angkanya. Sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Salah satu cara untuk memenuhi tujuan dan teori peristiwa normatif adalah dengan mengintegrasikannya dengan pendekatan basis data untuk manajemen informasi yang mengasumsikan bahwa sebuah perusahaan membuat basis data yang dikelola secara terpusat untuk berbagi di antara berbagai pengguna dengan kebutuhan yang sangat beragam. Nah, sistem akuntansi tersebut meliputi model hierarkis, yang kedua ada model jaringan, yang ketiga ada model relasional, yang keempat ada model hubungan entitas, dan yang kelima ada model akuntansi REA. Yang pertama terkait model hierarkis. Model hierarkis ini model yang didasarkan pada gagasan sistem informasi akuntansi peristiwa yang memungkinkan pengguna untuk membuat pertanyaan dari database. Nah, komponen-komponen dari sistem tersebut itu meliputi basis data massal yang berisi catatan semua peristiwa dalam beberapa format umum. Terus ada struktur yang ditentukan pengguna yang menyediakan struktur konseptual dan tingkat agregasi peristiwa bagi setiap pengguna. Dan yang ketiga ada fungsi yang ditentukan pengguna atau operasi untuk memanipulasi data. Kemudian ada model jaringan. Model ini didasarkan pada konsep akuntansi multidimensi yang disajikan oleh Ijri dan Charnes, Colantoni, and Cooper. Nah, model jaringan ini menggunakan basis data yang awalnya tidak struktur dan kumpulan query atau permintaan data sebagai masukan untuk mengembangkan struktur data hierarkis yang akan meminimalkan jumlah catatan yang akan diakses untuk menjawab kumpulan query yang diinginkan. Kemudian ada model hubungan entitas. Model hubungan entitas ini mengasumsikan bahwa sistem akuntansi paling alami dimodelkan dalam lingkungan basis data sebagai kumpulan entitas dunia nyata dan hubungan di antara entitas tersebut. Nah, model ini pada dasarnya menggantikan bagan akuntan tradisional dan prosedur pembukaan entry ganda dengan melihat hubungan entitas dalam bentuk tabel entitas dan tabel hubungan. Kemudian ada evaluasi pendekatan acara. Pendekatan acara ini menawarkan keuntungan tertentu dan keterbatasan tertentu. Keuntungannya itu terutama dalam bentuk upaya untuk menyediakan informasi tentang peristiwa ekonomi yang relevan yang mungkin berguna untuk berbagai model keputusan. Hasilnya, lebih banyak informasi dapat tersedia bagi pengguna yang kemudian dapat menggunakan fungsi utilitas mereka sendiri untuk menentukan sifat dan tingkat agregasi informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan khusus mereka. Kemudian ada kegunaan dari pendekatan peristiwa. Ada 5, yaitu tipe psikologis dari pengambil keputusan. Kemudian ada kelebihan informasi yang mungkin diakibatkan oleh upaya untuk mengukur karakteristik yang relevan dari semua peristiwa penting yang mempengaruhi perusahaan. Terus ada kriteria yang memadai untuk pemilihan peristiwa penting yang belum dikembangkan. Lalu ada mengukur semua karakteristik dari peristiwa mungkin terbukti sulit, mengingat keadaan seni akuntansi.
Yang kelima, membutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk memeriksa dampak dari pendekatan desain yang berbeda terhadap teori pendekatan peristiwa, seperti model hierarki, jaringan, relasional, hubungan entitas, dan area. Kemudian ada sifat dari pendekatan perilaku. Nah, sebagian besar pendekatan tradisional dalam membangun teori akuntansi itu telah gagal mempertimbangkan perilaku pengguna secara khusus dan asumsi perilaku secara umum. Lalu, pendekatan perilaku dalam perumusan teori akuntansi menekankan relevansi informasi yang dikomunikasikan dengan pengambilan keputusan dan perilaku individu dan kelompok yang disebabkan oleh informasi yang dikomunikasikan. Lalu, pendekatan perilaku dalam perumusan teori akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan informasi dan masalah akuntansi. Baik, yang selanjutnya adalah akuntansi perilaku. Meskipun relatif baru, pendekatan perilaku itu telah menghasilkan antusiasme dan dorongan baru dalam penelitian akuntansi yang berfokus pada struktur perilaku di mana akuntan berfungsi. Nah, untuk area multidisiplin baru di bidang akuntansi telah dengan mudah diberi label sebagai akuntansi perilaku. Nah, untuk tujuan dasar dari akuntansi perilaku adalah untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku dalam semua konteks akuntansi yang memungkinkan. Selanjutnya, efek perilaku dari informasi akuntansi. Upaya yang lebih baru dan lengkap oleh Dickman, Gibbons, dan Swiringa itu mengilustrasikan sifat dari studi tentang efek perilaku dari informasi akuntansi. Kita dapat membagi studi ini ke dalam 5 kelas umum. Yang pertama ada kecukupan pengungkapan, yang kedua ada kegunaan data laporan keuangan, yang ketiga sikap tentang praktik pelaporan perusahaan, yang keempat penilaian materialistis, yang kelima ada efek keputusan dari prosedur akuntansi relatif. Baik, yang selanjutnya adalah kecukupan pengungkapan. Kecukupan pengungkapan ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada menguji pola penggunaan data dari sudut pandang penyelesaian isu-isu kontroversial mengenai pencantuman informasi tertentu. Yang kedua, menguji persepsi dan sikap dari kelompok kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, menguji sejauh mana item-item informasi yang berbeda diungkapkan dalam laporan tahunan dan faktor-faktor penentu perbedaan yang signifikan dalam kecukupan pengungkapan keuangan di antara perusahaan-perusahaan. Lanjutan dari kecukupan pengungkapan yang awal, di sini penelitian mengenai kecukupan dan penggunaan pengungkapan menunjukkan bahwa penerimaan umum atas kecukupan pengungkapan di antara laporan keuangan. Yang kedua itu pengakuan bahwa perbedaan kecukupan pengungkapan di antara laporan keuangan disebabkan oleh variabel-variabel seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran serta status pencatatan perusahaan yang mengaudit. Selanjutnya penggunaan data laporan keuangan. Dua pendekatan digunakan untuk menguji kegunaan data laporan keuangan. Yang pertama yaitu menguji kepentingan relatif dari analisis investasi dari item informasi yang berbeda untuk pengguna dan penyusun informasi keuangan. Yang kedua, menguji relevansi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan berdasarkan komunikasi laboratorium, data laporan keuangan dalam hal keterbacaan dan makna bagi pengguna secara umum. Selanjutnya, kegunaan data laporan keuangan. Jadi kesimpulan keseluruhan dari penelitian-penelitian ini adalah bahwa beberapa konsensus ada di antara para pengguna dan penyusun tentang pentingnya item-item informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Para pengguna tidak hanya mengandalkan laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Sikap terhadap praktik pelaporan perusahaan. Dua pendekatan digunakan untuk menguji sikap terhadap praktik pelaporan perusahaan. Yang pertama yaitu menguji preferensi terhadap teknik akuntansi alternatif. Yang kedua, menguji sikap terhadap isu-isu pelaporan secara umum seperti seberapa banyak informasi yang seharusnya tersedia, seberapa banyak informasi yang tersedia, dan pentingnya item-item tertentu. Selanjutnya, item-item penelitian ini menunjukkan sejauh mana beberapa teknik akuntansi yang diusulkan oleh badan-badan yang berwenang dapat diterima dan juga mengungkapkan beberapa perbedaan sikap di antara kelompok-kelompok profesional terkait dengan isu-isu pelaporan.
Baik, selanjutnya adalah penilaian materialitas. Dua pendekatan digunakan untuk meneliti penilaian materialitas. Yang pertama yaitu meneliti faktor-faktor utama yang menentukan pengumpulan, klasifikasi, dan ringkasan data akuntansi. Yang kedua, berfokus pada item-item apa saja yang dianggap material dan berusaha untuk menentukan tingkat perbedaan dalam data akuntansi yang diperlukan sebelum perbedaan tersebut dianggap sebagai hal yang material. Studi-studi ini mengindikasikan bahwa beberapa faktor tampaknya mempengaruhi penilaian materialitas dan bahwa penilaian tersebut berbeda di antara para individu. Selanjutnya, efek linguistik dari data dan teknik akuntansi. Akuntansi bisa dilihat seperti bahasa, bukan cuma sekedar angka. Cara kita menyajikan dan menyusun informasi akuntansi bisa mempengaruhi cara orang berpikir, memahami, dan bertindak terhadap informasi itu. Efek linguistik berarti bahwa kata-kata, istilah, dan cara penyajian informasi akuntansi bisa mengubah bagaimana pengguna seperti manajer, investor, atau akuntan memahami, memproses, dan bereaksi terhadap data. Berdasarkan teori Sapir-Whorf, relatif linguistik ada 4 hal penting. Yang pertama, perbedaan bahasa mempengaruhi pemahaman. Jika seorang memahami istilah-istilah akuntansi tertentu, misalnya pendapatan ditangguhkan versus utang, mereka bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh orang yang tidak memahami istilah itu. Yang kedua, pengaruh terhadap kecepatan dan kelengkapan tugas. Orang yang memahami istilah akuntansi bisa bekerja lebih cepat dan lebih teliti daripada yang tidak, karena mereka lebih familiar dengan informasi itu. Yang ketiga, gaya manajemen bisa berbeda karena aturan akuntansi. Cara seseorang memahami aturan main dalam akuntansi, seperti prinsip pencatatan atau pelaporan, bisa membuat gaya pengambilan keputusan manajerial berbeda. Yang terakhir, teknik akuntansi bisa memudahkan atau mempersulit. Beberapa teknik, misalnya metode depresiasi tertentu, mungkin membuat manajer lebih mudah atau sulit dalam membuat keputusan tergantung bagaimana data disajikan. Selanjutnya, fiksasi fungsional dan data. Apa itu fiksasi fungsional? Fiksasi fungsional adalah konsep dari psikologi yang menjelaskan bagaimana pengalaman di masa lalu bisa membatasi cara kita berpikir saat ini. Fiksasi fungsional terjadi saat seseorang terlalu terpaku pada cara lama dan melihat atau menggunakan data akuntansi, sehingga kesulitan menyesuaikan diri dengan informasi atau teknik baru. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Dunker, seorang psikolog. Ia menemukan bahwa jika seseorang terbiasa menggunakan suatu benda untuk satu tujuan, maka ia akan sulit melihat kegunaan lain dari benda itu. Dalam dunia akuntansi, fiksasi fungsional terjadi ketika pengguna laporan keuangan masih terpaku pada cara lama dan membaca atau memahami laporan walaupun format atau teknik penyajian sudah berubah. Selanjutnya, Ijiri, C. Dike, dan Knight. Ijiri, C. Dike, dan Knight meneliti bagaimana proses pengambilan keputusan seseorang bisa terpengaruh oleh perubahan dalam sistem atau format akuntansi. Mereka melihat bahwa dalam proses pengambilan keputusan ada 3 komponen penting: masukan keputusan atau informasi yang diterima, keluaran keputusan atau hasil atau tindakan yang diambil, dan aturan keputusan atau cara atau logika yang digunakan untuk memutuskan. Mereka memperkenalkan kondisi di mana pengambilan keputusan tidak dapat menyesuaikan proses keputusan dengan perubahan dalam proses akuntansi. Mereka menghubungkan ketidakmampuan beradaptasi disebabkan oleh fiksasi fungsional, yaitu terlalu terpaku pada cara lama. Selanjutnya, konsep fiksasi fungsional dan data dalam akuntansi. Yang pertama, hipotesis pengkondisian. Mahasiswa atau pengguna laporan keuangan mungkin sudah terbiasa merespon bentuk laporan tertentu, sehingga saat
bentuk laporan diubah, mereka gagal menyesuaikan diri meskipun informasinya jelas. Kemudian yang kedua, teori prospek dan hipotesis pembingkaian. Cara penyajian informasi atau susunan kata dalam laporan bisa mempengaruhi keputusan pengguna. Walaupun informasinya sama, jika disampaikan dengan cara berbeda, hasil keputusan bisa berbeda. Yang ketiga, keterlibatan ego. Jika seseorang baru belajar teknik akuntansi tertentu, mereka akan lebih terikat pada cara tersebut dan menganggapnya lebih penting atau benar dibandingkan cara lain. Yang selanjutnya adalah induktasi informasi. Pengertian dari induktasi informasi adalah konsep yang menjelaskan bahwa informasi tidak hanya mempengaruhi penerima, tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku pengirim informasi sebelum informasi itu disampaikan. Untuk penjelasannya, seseorang yang akan menyampaikan informasi mungkin mengubah isi informasinya, sikapnya, bahkan tujuannya, karena ia sudah membayangkan bagaimana reaksi orang lain terhadap informasi itu. Jadi, bukan hanya penerima yang terpengaruh oleh informasi, tetapi pengirim pun bisa berubah karena memikirkan dampaknya. Yang selanjutnya, faktor dan waktu induktasi informasi. Menurut Prakash dan Rapport, waktu mempengaruhi bagaimana informasi bisa mengubah perilaku si pengirim informasi. Induktasi informasi. Mereka menjelaskan dua kondisi utama, yaitu yang pertama, jika informasi mencerminkan perilaku si pengirim atau pengirim merasa informasi itu mencerminkan dirinya, maka pengirim akan lebih berhati-hati dan ia mungkin akan mengubah informasi sebelum disampaikan karena takut akan penilaian dari penerima. Yang kedua, jika informasi yang dikirim bisa memunculkan reaksi atau dampak balik bagi pengirim, maka pengirim akan semakin sadar dan makin menyesuaikan informasi agar reaksi penerima tidak merugikan dirinya. Pernah nggak sih kalian lihat laporan keuangan, tapi malah bingung sendiri sama angka-angkanya? Nah, dari situ muncul satu pendekatan penting yang disebut dengan pendekatan pemrosesan informasi manusia. Nah, pendekatan ini berangkat dari keinginan untuk meningkatkan kualitas informasi yang kita sajikan kepada para pengguna, terutama dalam hal keuangan. Bukan cuma banyaknya informasi yang diberikan, tapi seberapa mudah informasi itu dipahami dan digunakan untuk ambil keputusan. Nah, pendekatan ini pakai teori psikologi kognitif, khususnya bagaimana manusia menerima dan mengelola sebuah informasi. Jadi akuntansi nggak hanya lagi soal angka, tapi bagaimana informasi itu dapat diterima dan dipahami oleh manusia. Nah, dalam model ini ada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Intinya, informasi yang masuk ke otak atau pikiran kita diproses berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang kita punya. Lalu akhirnya menghasilkan sebuah keputusan atau respons. Dengan memahami cara kerja ini, penyaji informasi seperti akuntan atau analisis bisa lebih bijak dalam menyusun laporan. Informasinya lebih jelas, lebih relevan, dan tentunya lebih berguna bagi pengambilan keputusan. Jadi pendekatan ini mengajarkan tentang menyajikan informasi bukan hanya lengkap atau tidaknya, tetapi seberapa manusiawi cara penyampaiannya. Input. Studi tentang input, set informasi atau syarat berfokus pada variabel-variabel yang kemungkinan besar mempengaruhi cara orang merespons informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, variabel-variabel yang diteliti adalah yang pertama karakteristik pensyakalan syarat individu, yang kedua sifat statistik dari set informasi, yang ketiga konten informatif atau signifikan prediktif, yang keempat metode penyajian, dan yang kelima konteks. Proses dalam pemrosesan informasi. Setelah informasi diterima sebagai input, selanjutnya masuk ke tahap proses, yaitu saat otak kita mulai mencerna, menilai, dan mempertimbangkan informasi tersebut sebelum membuat keputusan. Nah, studi ini tentang komponen proses fokus pada hal-hal yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan menilai sebuah informasi. Ada 2 hal penting di sini. Yang pertama yaitu karakteristik penilaian. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menilai informasi yang ada. Misalnya, ada orang yang cenderung lebih hati-hati, analitis, atau justru lebih cepat mengambil keputusan. Pola penilaian ini dipengaruhi oleh pengalaman, intuisi, bahkan kepribadian si pengambil keputusan. Yang kedua,
probabilistik aturan keputusan. Ini menyangkut rumus atau cara yang dipakai seseorang untuk membuat keputusan. Ada yang pakai pendekatan logis dan sistematis, ada juga yang mengandalkan feeling atau pengalaman sebelumnya. Contohnya seorang instruktur yang mungkin punya aturan sendiri. Kalau rasio lancar di bawah 1, jangan ambil risiko. Nah, itu contohnya aturan keputusan. Jadi, proses ini bukan cuma hal menerima informasi, tapi juga bagaimana informasi itu ditimbang dan disaring oleh pikiran kita sebelum sampai pada keputusan akhir. Jadi, selanjutnya adalah output. Penelitian ini menyoroti komponen output yang berperan penting dalam penilaian, prediksi, dan pengambilan keputusan pengguna, terutama dalam cara mereka memproses informasi. Jadi variabel itu ada dua. Yang pertama kualitas penelitian, yang kedua wawasan diri. Yang kualitas penelitian mengukur sejauh mana pengguna dapat membuat keputusan yang akurat dan relevan berdasarkan informasi yang tersedia. Semakin tinggi kualitas penelitian, semakin efektif proses pengambilan keputusan. Yang kedua, wawasan diri, kemampuan individu untuk memahami kekuatan, kelemahan, serta bias dalam pemikiran atau persepsi mereka. Wawasan diri, contohnya wawasan diri yang tinggi tentang membangun pengguna mengevaluasi informasi dengan lebih kritis dan objektif. Selanjutnya, 4 pendekatan dalam pemrosesan informasi. Perbedaan penekanan pada 3 komponen utama dalam pemrosesan adalah informasi, input, proses output, melahirkan 4 pendekatan utama, yaitu yang pertama pendekatan model lensa atau lens model approach. Fokus pada bagian individu menghubungkan informasi ataupun dari lingkungan dengan keputusan yang diambil. Menekankan hubungan antara lingkungan eksternal dan persepsi individu. Yang kedua, penilaian probabilistik atau probabilistic judgment. Jadi, menilai seberapa akurat seseorang membuat prediksi berdasarkan ketidakpastian dan kemungkinan. Nah, ini digunakan dalam situasi yang melibatkan risiko dan statistik. Yang ketiga, perilaku prakeputusan atau predictional behavior. Menganalisis proses pencarian dan pemilihan informasi sebelum menjadi sebuah keputusan. Pendekatan ini fokus pada strategi dan urutan langkah yang digunakan saat mengolah informasi. Yang terakhir sekaligus yang keempat, pendekatan gaya kognitif atau cognitive style approach. Nah, pendekatan ini melihat bagaimana gaya berpikir individu tentang analisis versus intuitif, sistematis versus impulsif, mempengaruhi cara memproses informasi. Nah, pendekatan ini menekankan perbedaan individual dalam pendekatan mental terhadap pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah model lensa dari Brunswick. Model lensa dikembangkan oleh Egon Brunswick untuk mengilustrasikan saling ketergantungan antara variabel lingkungan dan karakteristik individu dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristik utamanya ada 3. Yang pertama, fokus pada situasi penilaian manusia, di mana seseorang membuat keputusan berdasarkan petunjuk atau eksplisit dari lingkungan. Yang kedua, menekankan kemiripan atau koresponden antara petunjuk lingkungan dengan respons atau penilaian individu. Yang ketiga, digunakan untuk mengukur akurasi penilaian, konsistensi penilaian, tingkat konsensus antar individu, dan predictabilitas keputusan. Selanjutnya, tetap model lensa. Jadi model lensa telah banyak digunakan dalam penelitian pengambilan keputusan akuntansi dengan fokus pada yang pertama, studi pengambilan kebijakan, meneliti kepentingan relatif dari berbagai isyarat dalam proses penilaian, dan menganalisis tingkat konsensus di antara pengambilan keputusan seperti auditor atau manajer keuangan. Yang kedua, penilaian akurasi. Bagaimana mengevaluasi sejauh keputusan atau penilaian yang dibuat konsisten dan akurat berdasarkan data dan prinsip akuntansi yang tersedia. Yang ketiga, pengaruh karakteristik tugas, tentang menilai bagaimana tingkat kompleksitas atau struktur tugas, dan mempengaruhi pencapaian kemampuan individu membuat keputusan yang tepat, dan pembelajaran. Seberapa baik individu belajar dan menyesuaikan strategi dari pengalaman sebelumnya. Selanjutnya adalah pendekatan penilaian probabilistik. Pendekatan ini membandingkan penilaian probabilitas intuitif manusia dengan model normatif yang logis dan matematis. Model normatif menggunakan teorema Bayes. Digunakan sebagai kerangka normatif dalam mempengaruhi keyakinan berdasarkan informasi baru. Dalam konteks pemrosesan informasi, teorema ini digunakan untuk menjelaskan atau memodelkan bagaimana manusia idealnya mengubah keyakinan mereka saat menerima data baru. Peran dalam studi penelitian. Yang pertama adalah menilai ketepatan dan rasionalitas penilaian probabilitas yang dibuat oleh individu. Yang kedua, membandingkan apakah penilaian manusia mendetail mendekati hasil yang diperoleh melalui teorema Bayes atau tidak. Yang terakhir, penting dalam situasi akuntansi yang melibatkan ketidakpastian seperti estimasi risiko, penilaian aset, atau prediksi hasil keuangan.
Selanjutnya adalah teorema Bayes. Teorema Bayes menjelaskan cara memperbarui probabilitas suatu hipotesis berdasarkan data atau bukti baru. Rumusnya bisa yang seperti dilihat di gambar. Yang A adalah posteriori probability atau probability suatu hipotesis setelah mempertimbangkan bukti. Yang kedua yang di gambar tengah, likelihood ratio, perbandingan seberapa mungkin data muncul di bawah masing-masing. Yang ketiga atau gambar ketiga, teori probability, probabilitas awal sebelum adanya data. Teorema Bayes menghubungkan pengetahuan awal atau prior dengan data baru evidence untuk menghasilkan penilaian probabilitas akhir atau posterior secara rasional. Penilaian probabilistik dan teorema Bayes. Temuan penelitian hasil menunjukkan bahwa individu memang merevisi probabilitas, tetapi revisi tersebut lebih kecil dari yang seharusnya menurut teorema Bayes. Fenomena ini disebut konservatisme. Apa itu konservatisme? Jadi konservatisme adalah kecenderungan manusia untuk yang pertama, tidak cukup menyesuaikan penilaian mereka setelah menerima informasi baru. Yang kedua, lebih melekat pada probabilitas awal atau prior daripada rasional yang menurut model normatif Bayes. Implikasi dalam akuntansi, konservatisme bisa menyebabkan penilaian yang kurang responsif terhadap bukti baru dan potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Model lensa. Dalam lanjutan model lensa tadi, Tversky dan Kahneman, mereka menemukan bahwa dalam menghadapi tugas penilaian yang kompleks, manusia cenderung menggunakan heuristik, yaitu strategi mental sederhana untuk mempercepat pengambilan keputusan. Jadi, heuristik keterwakilan digunakan saat seseorang menilai probabilitas suatu peristiwa dengan melihat seberapa mirip peristiwa tersebut dengan prototipe atau kategori tertentu. Contohnya, jika seseorang terlihat seperti akuntan, maka kita cenderung mengira ia adalah akuntan. Meskipun informasi statistik atau seperti proporsi akuntan di populasi tidak mendukung hal itu. Model lensa menjelaskan bagaimana orang menggunakan petunjuk lingkungan dalam menilai sesuatu. Tversky dan Kahneman menambahkan bahwa proses petunjuk itu sering tidak rasional karena didorong oleh heuristik sederhana seperti keterwakilan. Heuristik dan penilaian probabilistik. Tversky dan Kahneman mengidentifikasi heuristik tambahan yang sering digunakan dalam penilaian probabilistik selain keterwakilan, yaitu yang pertama, heuristik ketersediaan. Jadi, penilaian probabilitas dilakukan berdasarkan seberapa mudah suatu peristiwa muncul dalam ingatan. Contohnya, orang mungkin menganggap kecelakaan pesawat lebih umum daripada kecelakaan mobil, karena liputan media lebih sering dan lebih mendramatis. Resikonya, penilaian bisa bias oleh pengalaman pribadi, media, atau emosi, bukan data objektif, dan menyebabkan overestimasi terhadap kejadian yang mudah diingat atau underestimasi terhadap kejadian yang jarang muncul di pikiran. Yang kedua, heuristik penyesuaian dan penjangkaran. Artinya, saat membuat estimasi, orang cenderung berpijak pada nilai awal, anchor, lalu melakukan penyesuaian, meskipun penyesuaian tersebut sering tidak memadai. Contohnya, seorang auditor mungkin menilai wajar suatu aset dari nilai tahun sebelumnya, lalu menyesuaikannya berdasarkan data baru. Namun, seringkali tidak cukup drastis. Resiko nilai akhir sangat dipengaruhi oleh anchor awal, bahkan jika anchor tersebut tidak relevan dan bisa menyebabkan kekeliruan signifikan dalam estimasi atau prediksi. Perilaku prakeputusan. Sebagian besar eksperimen yang didasarkan pada model lensa atau penelitian probabilistik melibatkan situasi yang sangat berulang di mana tugas didefinisikan dengan baik, subjek terpapar dengan isyarat yang tepat, dan masalahnya sudah ditentukan sebelumnya, yang berarti bahwa eksperimen ini gagal mengeksplorasi tahapan perilaku prakeputusan. Perilaku prakeputusan berlaku untuk dinamika definisi masalah, pembentukan hipotesis, dan pencarian informasi di lingkungan yang kurang terstruktur. Perilaku prakeputusan lanjutan. Perilaku prakeputusan umumnya diperiksa dengan menggunakan metode pelacakan proses. Pelacak proses cenderung mengandalkan 4 metode, yaitu gerakan mata, perilaku pencarian informasi, waktu perhatian atau respon terhadap isyarat informasi, dan protokol introspektif. Pendekatan gaya kognitif. Gaya kognitif adalah sebuah konstruk hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan proses mediasi antara rangsangan dan respons. Ada 5 pendekatan
terhadap studi gaya kognitif di dalam psikologi yang telah dilaporkan, yaitu otoritarianisme, dogmatisme, kompleksitas kognitif, kompleksitas integratif, dan ketergantungan bidang. Studi akuntansi berdasarkan 5 pendekatan ini itu berfokus pada klasifikasi penggunaan informasi berdasarkan gaya kognitif dan pada desain sistem informasi yang paling sesuai dengan kognitif pengambil keputusan. Relativisme kognitif dalam akuntansi. Relativisme kognitif dalam psikologi sosial telah menciptakan ketertarikan yang kuat pada struktur pengetahuan yang digunakan dalam ingatan dan juga pada bagaimana orang belajar. Gibbons menggambarkan penilaian profesional dalam akuntansi publik sebagai proses dari 5 komponen, yaitu skema atau struktur pengetahuan yang terakumulasi melalui pembelajaran atau pengalaman, peristiwa pemicu atau stimulus, lingkungan penilaian, proses penilaian, dan keputusan atau tindakan. Lanjutan dari relativisme kognitif dalam akuntansi. Inti dari relativisme kognitif dalam akuntansi adalah adanya proses kognitif yang diasumsikan memandu proses penilaian atau sebuah keputusan. Relativisme budaya dalam akuntansi. Relativisme budaya mendalilkan bahwa budaya membentuk fungsi kognitif individu yang dihadapkan pada suatu fenomena akuntansi atau audit. Pandangan ini menyatakan bahwa budaya menentukan proses penilaian atau keputusan di dalam akuntansi. Definisi komponen budaya diberikan oleh Hofstede sebagai 4 dimensi yang mencerminkan orientasi budaya suatu negara dan menjelaskan 50% dari perbedaan sistem nilai antar negara, yaitu A. Individualisme versus kolektivisme, dan B. Jarak kekuasaan yang besar versus kecil. Relativisme budaya dalam akuntansi, lanjutan. C. Ada penghindaran ketidakpastian yang kuat versus yang lemah. D. Maskulinitas versus feminitas. Model relativisme budaya ini mengasumsikan bahwa perbedaan di antara keempat dimensi ini menciptakan arena budaya yang berbeda yang memiliki potensi untuk mendikte perilaku organisasi yang dapat membentuk proses pengambilan keputusan di dalam akuntansi. Penelitian lintas budaya di bidang akuntansi. Setidaknya ada 5 pendekatan dasar yang mungkin untuk penelitian lintas budaya di dalam akuntansi, yaitu yang pertama, studi parokial, yaitu pendekatan yang terdiri dari studi tentang Amerika Serikat yang dilakukan oleh orang Amerika. Yang kedua ada studi etnosentris, yang terdiri dari studi yang mencoba mereplikasi penelitian akuntansi Amerika di negara-negara asing. Yang ketiga ada studi polisentris, yang terdiri dari studi yang menggambarkan fenomena akuntansi di negara-negara asing. Yang keempat ada studi akuntansi komparatif, yang berfokus pada identifikasi kesamaan dalam fenomena akuntansi dan budaya di seluruh dunia. Dan yang kelima, dan yang terakhir juga, yaitu ada studi sinergis secara budaya, yang berfokus pada penciptaan universalitas dalam akuntansi dengan tetap mempertahankan tingkat kekhususan budaya yang sesuai. Alasan untuk penelitian lintas budaya. Penelitian lintas budaya diperlukan dalam akuntansi karena 5 alasan berikut. Yang pertama adalah akan menetapkan kondisi batas untuk model dan teori akuntansi. Alasan yang kedua adalah memungkinkan evaluasi dampak faktor budaya dan ekologi terhadap perilaku dalam akuntansi. Alasan yang ketiga adalah meskipun variabel-variabel secara umum sering dikacaukan, pengacauan tersebut tidak lengkap karena beberapa unit budaya dapat menyajikan kasus-kasus yang menyimpang. Alasan yang keempat adalah budaya bertindak sebagai percobaan biji-bijian alami dengan menjadi tinggi atau rendah pada variabel-variabel yang diminati. Dan alasan yang kelima dan yang terakhir adalah budaya menentukan aspek-aspek fungsi psikologis. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf apabila terdapat salah kata atau tipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.